Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai forecasting permintaan produk Leker O. Dengan anggota saya sendiri, Putri Dwi Aryana dengan NIM A1C022001, kemudian Cynthia Dewanti Agustin dengan NIM A1C022079, kemudian Muhammad Nuruddin Abdullah dengan NIM A1C022075. Yang pertama adalah latar belakang. Forecasting atau peramalan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menghadapi ketidakpastian dan fluktuasi permintaan pasar. Leker dan Krebs O merupakan usaha makanan ringan skala kecil telah mengalami pertumbuhan yang stabil, namun belum memiliki perencanaan yang terstruktur untuk memprediksi permintaan masa depan. Dengan pemanfaatan data penjualan historis dan metode peramalan seperti moving average dan exponential smoothing, usaha ini dapat meningkatkan perencanaan produksi dan pengendalian persediaan secara lebih akurat. Baik, pada bagian tujuan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akurasi peramalan antara metode moving average 2 periode dan 3 periode, serta metode single exponential smoothing dengan nilai A sama dengan 0,1. Dalam memprediksi permintaan produk Leker dan Krebs O, evaluasi dilakukan menggunakan ukuran kesalahan seperti MSE, MAD, dan SSE untuk menentukan metode yang paling andal dalam mendukung peramalan, penjualan, dan perencanaan operasional usaha. Lalu pada bagian hasil penelitian ini, kami menggunakan data penjualan selama 16 bulan terakhir. Pada bulan Januari terdapat 130 produk, lalu pada Februari terdapat 132 produk, pada bulan Maret 127 produk, pada bulan April 131 produk, pada bulan Mei 125 produk, pada bulan Juni 128 produk, pada bulan Juli 135 produk, pada bulan Agustus 132 produk, pada bulan September 126 produk, pada bulan Oktober 115 produk, pada bulan November ada 134 produk, pada bulan Desember 130 produk, pada bulan Januari 2025 terdapat 145 produk, pada bulan Februari terdapat 130 produk, pada bulan Maret terdapat 122 produk, dan pada bulan April terdapat 138 produk. Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan 2 periode peramalan, yaitu moving average 2 periode atau MA2 dan moving average 3 periode atau MA3. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh panjang periode terhadap hasil prediksi. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik data penjualan Leker O yang bersifat fluktuatif ringan dan tidak memiliki pola musiman. Berdasarkan hasil peramalan yang kami lakukan, diperoleh angka yang sama dari kedua metode, yaitu sebesar 130 unit untuk bulan Mei 2025. Selain nilai ramalannya, kami juga menghitung total error dan squared error dari masing-masing metode. Pada metode MA2, total error yang diperoleh adalah 107, dan total squared error-nya sebesar 1181. Sementara pada MA3, total error-nya adalah 96,33 dan squared error-nya sebesar 1079,22.
selanjutnya kita akan melihat terkait perhitungan dari moving average bulan 2 dan 3. Nah, di sini yang diketahui adalah periodenya, lalu bulannya, tahun, dan data aktualnya. Dan di sini kita akan menghitung terkait moving average, error, dan square error, lalu SSE, MSE, dan MAD. Nah, untuk data aktual yang telah diperoleh sebanyak 16 periode atau 16, N-nya jadi 16. Lalu untuk menghitung moving average di sini kita memerlukan tiga data dari bulan sebelumnya. Jadi kalau mau menghitung forecasting untuk dua data sebelumnya, karena ini untuk yang moving average untuk dua bulan. Jadi kita perlu data dari bulan Januari dan Februari, lalu ditambahkan dan dibagi dua. Nah, masuk ke penghitungan error. Nah, penghitungan error ini sendiri data dari moving average yang telah diperoleh dikurangi dari data aktualnya, lalu masuk ke square error. Nah, di square error ini merupakan pemangkatan dua dari error yang didapatkan. Gitu. Lalu setelah itu kita total keseluruhan dari error dan square errornya. Nah, untuk menghitung forecasting dari bulan Mei itu sendiri, kita harus menambahkan data aktual dari bulan Maret dan April, lalu dibagi dua, hasilnya 130. Lalu untuk SE atau square error ini merupakan pangkat lalu untuk SSE ini merupakan total akumulasi dari square error. Jadi total akumulasi dari square error itu sendiri sebesar 1181. Nah, untuk menghitung MSE ini sendiri, MSE itu sendiri merupakan rata-rata dari kuadrat error antara data aktual dan hasil ramalan. Jadi cara menghitungnya adalah hasil dari SSE dibagi N. N-nya ada 16, jadi 1181 dibagi 16. Nah, untuk MAD itu sendiri merupakan nilai selisih dari nilai absolut dengan data aktual dan data peramalan dibagi N. Jadi, untuk cara menghitungnya, hasil dari nilai error yaitu sebesar 107 dibagi periodenya kan ada 16 sama dengan N. Nah, itu dibagi 16 hasilnya 6,6875. Nah, itu kan untuk yang MA2. Nah, begitupun bisa diterapkan, itu pun juga diterapkan pada MA3. Jadi penghitungannya sama, tapi bulannya aja yang berbeda. Jadi kalau misalkan menghitung moving average untuk bulan April, kita harus membutuhkan 3 bulan ini. Begitupun seterusnya. Nah, untuk metode exponential smoothing, diasumsikan forecasting untuk bulan Mei 2025 adalah 127,2 dan bulan Mei untuk moving average 2 adalah 127,2 dan untuk moving average 3 adalah 132,9. Nah, pada hasil analisis selanjutnya menggunakan metode exponential smoothing ini, alpha yang digunakan adalah 0,1. Nah, metode ini memberikan bobot lebih besar daripada data penjualan terbaru, sehingga hasil peramalan lebih sensitif terhadap perubahan tren terkini. Nah, diperoleh forecasting pada bulan Mei itu adalah 127,2 dan forecasting bulan Mei 2025 dengan MA3 adalah 132,9. Nah, untuk metode MA2 ini lebih responsif terhadap perubahan tren jangka pendek, namun memiliki fluktuasi kesalahan yang tinggi dan cenderung menghasilkan estimasi yang lebih rendah daripada beberapa periode. Nah, sementara untuk MA3 lebih stabil dengan distribusi kesalahan yang lebih merata, tapi memiliki efek pemerataan yang lebih akurat serta lebih sesuai dengan data yang tidak bersifat musiman dan bersifat tidak stabil. Nah, untuk menentukan metode peramalan yang paling akurat antara metode moving average 2 dan moving average 3 dilakukan perbandingan hasil peramalan menggunakan 3 parameter evaluasi yaitu MAD dan MSE. Nah, dari tabel menunjukkan bahwa data metode moving average 3 menghasilkan nilai MAD
MSL lebih rendah dibandingkan moving average 2. Nah, jadi MA3 dapat menurunkan kebutuhan safety stock hingga 10%, terus mendukung perencanaan produksi serta meningkatkan prediktibilitas dalam manajemen operasional. Nah, metode ini lebih andal untuk data yang volatil dan tidak berpola. Nah, kesimpulan dari presentasi pada hari ini adalah metode moving average periode 3 atau MA3 memberikan hasil peramalan yang lebih akurat dan stabil dibandingkan MA2. Nah, menjadikannya pilihan yang lebih andal untuk data penjualan yang fluktuatif. MA3 membantu efisiensi operasional seperti pengurangan safety stock dan direkomendasikan sebagai metode utama dengan saran untuk menambah data historis serta mempertimbangkan faktor eksternal guna meningkatkan akurasi prediksi. Nah, untuk saran yang dapat kami berikan adalah menggunakan moving average 3 sebagai metode utama, lalu melakukan peramalan lanjutan dengan data set historis lebih panjang, memasukkan faktor eksternal atau faktor eksternal seperti musim, promosi, dan kompetitor, lalu yang terakhir ada evaluasi berdasar aspek ekonomi dan tidak hanya statistik. Saya berikan ke Ariana. Kemudian ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk proses pembuatan jurnalnya. Sekian atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.